Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, dengan Thariqah Naqsabandi Khalidiyah Al-Ahmadiyah Nusantara. Saya lagi berada di Geria Persulukan BSD Jakarta Pusat. Kami fokus membahas tentang sisi rohani. Kali ini saya akan membicarakan tentang hakikatnya sunnah. Sebetulnya saya berbicara bukan sebagai seorang ustadz ataupun seorang ulama, tapi saya berbicara tentang logika, nalar logika aja. Apa sih sunnah? Itu di sebagian kita banyak mengartikan sunnah itu adalah mengikuti Nabi. Betul. Tapi kita harus bisa membedakan antara Nabi Muhammad bin Abdullah dengan Rasulullah Muhammad. Karena sunnah itu perintah Nabi yang mau kita ikuti. Kalau ya ada yang memerintah, tentu ada yang diperintah. Bagaimana kita mengikuti perintah Nabi sementara dia sudah berakhir atau tidak ada lagi di zaman kita masa kenabian? Jadi di sini akan memblunder kemana-mana karena hakikatnya kita mungkin kurang mempelajarinya di mana aja Nabi, di mana dia mengatakan dia sebagai Nabi atau sebagai seorang manusia, di mana makomnya dia mengatakan dia sebagai Rasulullah, atau di mana makomnya saatnya dia menyampaikan kalamullah. Untuk itu kita mesti harus masuk ke dimensi Al-Quran itu sendiri, yaitu Al-Quran Qadim. Di situ akan sangat jelas dan terang benderang, tidak ada sak keraguan sedikit pun. Di mana batasan Nabi sebagai manusia, anak Abdullah, dan mana yang sebagai Rasul, dan mana perintah sebagai Allah. Karena antara tiga ini corongnya cuma satu, yaitu mulut Nabi Muhammad, kalamullah dari Allah itu sendiri. Hadis qudsi itu dari Rasulullah. Hadis dari Nabi Muhammad bin Abdullah. Ini ada 3 dimensi dalam satu corong, yaitu mulut Nabi Muhammad. Jadi hakikat sunnah itu tidak ada mengatakan mengikuti Nabi, tapi mengikut Allah dan Rasulnya. Kalau Nabi dalam keadaan
menjadi manusia biasa itu tidaklah sunnah, tidak dikatakan sunnah. Tapi kalau di ranah hadis itu ranahnya sunnah. Disinilah kita ditorsi pemahaman tentang maknanya sunnah, mengikuti Nabi. Kembali saya sampaikan ada sebuah ayat An-Nisa 59. Ati Allah, taati Rasul. Taati Allah dan taati Rasul. Yang ketiganya wa ulil amri minkum, tidak disuruh menaati. Yang membuat hadis ini adalah Nabi. Kenapa dia tidak mengatakan taati Nabi, tapi wa'ati Rasul, orang wa uli amri minkum, orang yang dikuasakan di antaramu. Jadi tidak tertuju kepada Nabi itu secara personal, tapi yang disebut sunnah itu dimana saat Nabi itu tersambung tali wasilah kodimnya. Ini sulit untuk membedakannya di ranah jasmani atau syariat. Salah satu contoh, ada sebuah sahabat bertanya kepada Aisyah, bagaimana sholat Nabi, sholat malamnya Nabi ya Aisyah. Aisyah menjawab, Rasulullah sampai bengkak kakinya sholat malam. Kalau kita praktekkan di ranah syariat, sholat kalau di zaman sekarang banyak mengatakan tahajud, itu pun 1000 rakaat pun kita bikin dari pagi, dari subuh ke subuh lagi, mungkin tidak akan membuat kaki kita bengkak, karena ranahnya bukan ranah syariat. Ini udah masuk ke alam hakikat atau rohani. Sulit untuk membuktikan hadis ini kalau tidak kita mengalaminya sendiri, tentu di ranah rohani barulah kita temukan. Jadi Al-Quran itu ada berdimensi-dimensi, ada 3 dimensi. Yang pertama kalamullah, itu dari Allah sendiri, dari ujung akhirat tertinggi, maha. Dari Rasulullah di alam qadim atau akhirat. Ini sudah berbentuk gelombang dan vertikal. Ya, di situ Nur Muhammad, roh Rasulullah, malaikat. Yang ketiga dunia, yaitu Nabi Muhammad sendiri, yang satu dimensi dengan kita. Kalau kita tidak bisa membedakan ini, kita akan memblunder kemana-mana. Ilahi anta masudi wa ridhoka maludi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.